Halo teman-teman, Assalamualaikum. Membuat ketupat itu biasanya kan memerlukan waktu berjam-jam, 2 sampai 4 jam. Di video kali ini saya akan mencoba untuk pertama kali membuat ketupatnya itu dengan durasi yang sangat singkat, yaitu 45 menit. Percobaan pertama hasilnya itu kurang memuaskan. Nah, setelah memperbaiki beberapa poin, hasilnya jadi lebih memuaskan. Poin apa yang diperbaiki? Yuk kita simak videonya. Di sini sudah ada beras dan beras ini sudah dicuci bersih dan ditiriskan. Beras yang saya pakai ini beras pulen, artinya airnya itu harus hati-hati karena kalau kebanyakan dia akan cenderung menjadi lembek. Beda kalau teman-teman menggunakan beras perak itu lebih berani sama air dan biasanya hasilnya itu akan lebih kenyal. Selanjutnya saya siapkan kulit ketupatnya 5 aja karena ini percobaan pertama jadi saya pengen tahu dulu hasilnya nggak mau banyak-banyak. Dan kita masukkan ya berasnya ke dalam kulitnya. Karena menggunakan beras pulen, jadi kita isi 3/4 bagian dari volume kulit ketupat kita. Nah ini baru setengah bagiannya, sekarang kita tambah sedikit lagi ya. Kurang lebih sampai setinggi ini ya dari bagian ketupatnya. Setelah semuanya terisi, kita akan ikat supaya nanti di dalam pancinya itu lebih rapi ya, talinya nggak berjuntai-juntai ke sana kemari. Dan ini masih ada sisa, tadi saya pakai setengah liter karena ini ketupatnya tipis ya, kulit ketupatnya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih dan ini wajib kerendam semuanya. Lalu kita akan tutup dan masak selama 45 menit. Perlu jadi catatan kalau di sini tuh saya tuh tutup pancinya itu nggak rapet karena memang bukan pasangannya, jadi masih ada lubang-lubang gitu. Kemudian yang kedua saya masak 40 menit ini total dari awal sampai akhir menggunakan api besar tanpa ditambah air lagi. Setelah 45 menit direbus, kemudian kita matikan api kompornya dan kita diamkan dalam kondisi tertutup selama kurang lebih 60 menit. Saat proses pendiaman 60 menit ini uapnya enggak cepat keluar, maka saya bantu nih tutup lubang-lubangnya ini dengan menggunakan serbet bersih. Oke, ini udah 1 jam, sekarang kita buka dan wow, ini tuh ternyata airnya tuh udah berkurang banyak banget ya, sampai tinggal 1/4 panci. Jadi ini udah ketahuan nih waktu proses pemasakan itu di tengah-tengah perjalanan, pasti airnya itu udah nggak bisa sempurna ngerendam si ketupatnya ini. Ya udah, sekarang kita tiriskan aja dulu ya. Sangat disarankan ditiriskannya ini dengan cara digantung karena di sini tuh akan menghasilkan ketupat yang enggak benyek karena airnya itu menetes dengan sempurna. Baik teman-teman, ini sudah 2 jam didiamkan kurang lebih ya dan ini udah dingin. Sekarang kita akan lihat teksturnya. Wah, ini tuh benar-benar pertama kali saya penasaran banget gimana hasilnya hanya dengan 45 menit. Ternyata ini hasilnya tuh bagus di bagian tengahnya, cuman bagian pinggiran dan ujung-ujungnya ini agak sedikit lembek. Barangkali ini karena kurang terendam air jadi kurang kurang mekar gitu. Tapi kalau untuk tengahnya ini oke ya. Kalau kata orang Sunda itu keket atau menyatu dengan sempurna. Ya, saya coba lagi bagian yang lain dan ternyata hasilnya itu yang ini tuh nggak keket atau masih terlihat bulir-bulir berasnya. Tapi tetap ya ini juga mateng alias nggak masih beras, cuma aja teksturnya itu kurang keket. Nah ini beda ya hasilnya dengan yang ini tuh lebih keket atau lebih menyatu dengan sempurna antar bulir-bulir berasnya. Dan, yang lainnya ini ada hasilnya tuh yang terlalu lembek ya, menurut saya ini bukan karena kurang isi, tapi karena memang kurang terairi dengan sempurna, jadi nggak bisa mekar, jadi nanggung gitu, nggak keairin dan masih banyak, belum mekar sempurna. Dan ini tuh satu penyebab yang paling utama menurut saya adalah kurang air saat proses perebusan, karena tadi pakai api besar, jadi pasti menyusut ya waktu setengah jalan perebusan. Jadi sebagian ketupat tidak terendam secara sempurna selama proses perebusan. Baik, sekarang saya akan coba lagi yang kedua. Yang kedua ini saya ganti pancinya supaya ini dapat tutupnya nih pasangannya, bisa lebih rapat sih tutupnya.
Tapi ini tutupnya nanti nggak akan saya kunci, jadi tetap kayak masak biasa, nggak pakai mode bertekanan tinggi gitu. Jadi ini biasa aja nanti ditutupnya. Oke, kita masukkan. Ini udah kerendam dan kita tunggu beberapa detik dulu, nanti nunggu berbuih-buih mendidih. Dari saat mendidih ini kita mulai setting waktu 45 menit. Nah, ini ditutupnya biasa aja, jadi masih hawanya masih keluar seperti ini, dan saya masaknya kali ini menggunakan api sedang. Setelah separuh jalan atau kurang lebih 22 menit, ini saya buka dan saya matikan dulu apinya untuk meyakinkan airnya ini nanti tidak menyusut terlalu banyak. Jadi saya sudah siapkan air panas dan kita akan tambah lagi supaya dari awal sampai akhir 45 menit ketupatnya ini benar-benar selalu terendam oleh air. Ini kita tambah lagi airnya, air panas ya teman-teman. Kalau tidak ditambah air, jadi nanti setengah jalan lagi atau sekitar 23 menit lagi itu pasti airnya tuh akan menyusut. Jadi ketupatnya tidak akan terendam secara sempurna selama 45 menit. Selanjutnya kita rebus lagi selama 23 menit. Oke, ini sudah 45 menit perebusan dan sekarang kita matikan kompornya. Kemudian saya ingin cek nih sekarang kondisi airnya gimana, dan ternyata ini masih penuh, berarti selama proses perebusan ini selalu terendam air ya si ketupatnya ini. Selanjutnya kita tutup aja ya, dan kita akan biarkan lagi selama 60 menit. Oke, ini sudah dibiarkan 60 menit, di mana 60 menit ini sebenarnya dia juga masih memasak ya, memasak atau mentanekkan dengan mengandalkan panas yang masih ada di si pancinya ini. Sekarang kita angkat dan kita akan tiriskan di wadah yang berlubang atau teman-teman bisa menggantung untuk hasil yang sempurna. Sekarang ini ketupatnya sudah dingin dan ini rasanya tuh padat dan yakinnya ini akan lebih baik lagi hasilnya. Dan ini udah ada yang dimakan duluan tadi. Seperti teman-teman lihat nih hasilnya bagus loh dibandingkan dengan yang tadi proses belajar yang pertama. Sekarang kita coba aja buka ya satu lagi, tapi ini tuh pisaunya memang kurang tajam, jadi kalau ke kulit ketupatnya agak susah. Dan ini malah miring-miring ke arah kanan ketupatnya, jadi kurang rapi di bagian dalamnya. Dan wow, memang ini hasilnya alhamdulillah jauh lebih baik ya dari yang pertama buat, karena ini memang benar-benar kerendam dari awal sampai akhir. Jadi itu penting banget ya teman-teman. Kalau teman-teman pancinya besar, itu bisa sekalian aja airnya tuh banyak, sehingga tidak perlu menambah di proses perebusan. Tapi kalau memang pancinya kecil, ya memang kita perlu menambahkan air di pertengahan proses perebusan. Gimana teman-teman, penasaran gak untuk mencoba? Silahkan dicoba ya. Sekarang kita bisa buat ketupat tanpa harus banyak menghabiskan gas. Cukup dengan 45 menit udah bisa buat ketupat sendiri. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.